Jadi gimana dok, kondisi istri saya? Dari hasil tes urin terlihat kalau Ibu Elsa mengkonsumsi obat tidur. Tapi tidak ada efek yang signifikan dan sudah dinetralisir. Jadi Bu Elsa sudah baik-baik saja dan sudah boleh pulang hari ini juga. Makasih ya dok. Saya permisi. Sa, ngapain coba pakai minum pil-pil itu segala? Karena pil-pil itu yang bisa bawa aku pergi dari hidup kamu, Nino. Kamu ini ngomong apa sih? Aku bener kan? Karena sampai sekarang kamu belum bisa lupain Mbak Andin dan peduli sama dia. Jadi buat apa aku di sisi kamu? Aku lebih baik pergi aja dari kamu. Kalau yang selama ini kamu pikirin masalah tadi di samping kolam renang, kamu sama sekali salah paham, Elsa. Aku nggak pernah ada niat untuk mencium Andin. Apa yang aku lakukan tadi? Itu karena aku hanya ngasih nafas buatan. Dia itu hampir tenggelam, Elsa. Apa yang aku lakukan itu hanya dasar kemanusiaan, tidak ada unsur apapun. Tapi sayang, aku tetap nggak bisa ngelihat kamu terus-terusan sama Mbak Andin. Aku nggak kuat, sayang. Aku nggak kuat kalau kayak gini terus. Aku minta maaf. Udah bikin kamu gak nyaman. Udah bikin kamu merasa insecure. Aku mohon sama kamu, sayang. Jangan kamu deket-deket lagi sama Mbak Andin. Sampai kapan kamu mau nyakitin aku kayak gini, sayang? Aku nggak kuat kalau harus ngeliat kamu deket-deket sama Mbak Andin. Kamu mau kan janji sama aku? Kamu mau janjikan sama aku, sayang? Janji ya sama aku. Iya. Aku janji.
Udah pulang, Elsa. Astagfirullah. Elsa! 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 Elsa, bangun, Elsa! Elsa! Ya Allah, bertahan, Elsa. Kita ke rumah sakit, kita ke rumah sakit. Mau pakai kursi roda nggak? Gak usah, Mas. Oke. Andin? Kenapa Andin bisa di sini? Apa dia sakit gara-gara tenggelam tadi? Elsa, kamu kenapa? Kamu sakit? Gak usah sok peduli sama gue lo, Mbak. Lo ngapain di sini, hah? Elsa, cukup. Sayang. Lo masih gak mau biarin gue bahagia sama Nino? Kenapa sih? Lo selalu ada di kehidupan gue sama Nino? Kenapa? Salah gue apa, Mbak? Lo tuh harusnya tahu diri, Mbak. Lo itu udah punya suami, Pak Al. Dan gue juga udah punya suami, Nino. Dan lo inget ya kata-kata gue. Karma itu ada. Dan gue yakin lo akan dapetin balasan yang setimpal atas apa yang lo perbuat ke gue. Mbak udah jelasin semuanya sama kamu ya. Cuma kamu yang salah paham. Tolong percaya sama Mbak. Cuma kamu yang salah paham. Tolong percaya sama Mbak.
Elsa, tunggu Elsa, kamu mau kemana sih? Yasin, Kamu mau kemana Elsa? aku sakit Nino. Aku sakit ngeliat Manin. Aku nggak kuat. Udahlah Elsa. Kayak begini sama aja kamu nyiksa diri kamu sendiri. Oke, aku janji. Aku gak akan bikin kamu sedih lagi. Aku gak akan ngelakuin apa yang kamu gak mau. Kasih aku kesempatan. Aku akan kasih kamu kesempatan. Dan aku harap kamu bisa gunain kesempatan itu dengan baik. Bisa kamu janji? Kamu kan tahu, kita ini suami istri. Harusnya kamu lebih percaya sama aku. Iya, aku janji. Aku pegang janji kamu. Dokter tadi bilang ke saya, katanya kamu pingsan, ada senyawa klorin dari kapori di dalam tubuh kamu. Kamu bisa ngapain sih? Jawab, Andin. Kamu bisa ngapain? Sampai Elsa sebegitunya marah sama kamu. Dan mama kamu juga nabrak kamu. Bisa ngapain sih kamu? Aku kan ada tugas mas dari kamu. Untuk bersihin kolam kan. Dan ketika aku lagi bersihin, terus aku terjatuh dan akhirnya aku tenggelam. Kamu tenggelam? Iya. Tapi aku nggak tahu ceritanya, tiba-tiba ada Mas Tino sama Elsa datang ke rumah. Terus Mas Tino yang nolongin aku dan dia kasih aku nafas buatan. Dan Elsa salah paham, Mas. Dia pikir aku ciuman sama Mas Nino. Terus masalah itu juga yang buat mama datang ke rumah terus nampar kamu? Kamu percaya kan Mas sama aku? Aku sekarang udah jadi istri kamu, Mas. Dan Mas Nino sekarang udah punya Elsa. Jadi mana mungkin lah Mas aku mengkhianati kamu, Mas. Tolong Mas, kamu percaya sama aku. Aku berharap kamu percaya sama aku, Mas, karena aku udah bener-bener ngomong jujur, Mas. Ya nanti kita buktiin aja di rumah pakai CCTV. Kamu bener. Aku bohong. Dari CCTV ini semua akan terjawab. Andin bener, dia tenggelam dan Nino memberikan nafas buatan.
Mas Al udah lihat CCTV belum ya? Kamu ngapain di situ? Maaf Mas, tadi aku cuma mau tahu soal CCTV doang. Gimana, bener kan Mas? Aku yang tenggelam? Iya benar, kamu tenggelam. Nino nyelamatin kamu, ngasih nama buatan. Tuh kan bener Mas. Mas, aku tuh nggak bohong sama kamu Mas. Aku emang tenggelam dan aku ditolongin sama Mas Nino. Tuh kamu lihat sendiri kan Mas? Iya, udah nggak usah diomongin berkali-kali, saya juga udah lihat. Iya, cuma aku takut aja Mas. Aku nggak mau kejadian dulu bisa keulang lagi. Aku benar-benar mau mempertahankan pernikahan kita, Mas. Karena aku udah cinta sama kamu. Udah sana istirahat. Tadi baru pingsan kan? Sakit lagi, nanti saya lagi yang repot. Udah sembuh kok, Mas. Apalagi tadi Mas udah suapin aku. Udah sana istirahat. Ya udah. Selamat malam ya, Mas. Mas. Apalagi? Mimpi indah ya. Elsa kemana sih? Kok nggak ada kabarnya? Nino juga. Diteleponin dari tadi kok nggak diangkat-angkat. Halo, Ma. Nino, ya ampun. Mama nelponin kamu dari tadi loh. Gimana Elsa? Udah ketemu? Udah. Elsa sekarang baik-baik aja kok, Ma. Tadi waktu aku sampai ke rumah, Elsa pingsan di rumah. Jadi aku bawa ke rumah sakit. Makanya handphonenya ketinggalan tadi. Maaf ya, Ma. Elsa pingsan? Terus pingsan kenapa? Kok bisa? Elsa minum obat tidur. Tapi kata dokter, Elsa udah nggak apa-apa kok, Ma. Sih, Nino, kamu lihat kan? Ini semua gara-gara kamu sama Andin. Maaf, Ma. Oke, sekarang mana Elsa? Mama mau ngomong. Mama. Halo, Ma. Elsa, gimana kondisi kamu sekarang, sayang? Iya, aku nggak apa-apa kok. Elsa, kamu dengar Mama ya? Mama sedih ngeliat kamu kayak begini gara-gara Andin, Nak. Tolong kamu kasih tahu Mama kalau sampai kamu ngelihat Nino datengin Andin lagi. Kamu bilang sama Mama. Oke sayang, kamu janji ya? Iya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Udah bikin Mama khawatir. Iya sayang. Ya udah. Sekarang kamu istirahat ya. Hai, sayang. Bye, Ma.
Tadi Nino ngasih tahu aku kalau Elsa itu habis nenggak obat tidur sampai dibawa ke rumah sakit, Papa. Astagfirullahaladzim. Terus Elsa gimana, Ma? Untungnya dia selamat, tapi kamu tahu nggak ini semua kan gara-gara Andin. Pak, kalau sampai Elsa kenapa-kenapa, aku nggak akan pernah maafin Andin. Dan aku akan kirim Andin ke penjara sekali lagi. Jangan ngomong begitu dong, Ma. Kenapa harus ada kejadian seperti ini lagi? Papa, Halo, Pak. Halo sayang. Akhirnya diangkat juga. Tadi Papa telepon kamu sama Al dari tadi nggak diangkat-angkat. Iya Pak, maaf ya. Aku baru lihat handphone. Tadi Mas Al juga habis nganterin aku ke rumah sakit. Mungkin Mas Al jadi nggak bisa ngeliat handphone kali Pak, terus sibuk. Iya, Papa mau tanya. Tadi kata Nino, kamu tenggelam. Bener? Iya Pak, tapi aku baik-baik aja kok. Kok bisa sampai tenggelam, Nak? Gimana kejadiannya? Ini Pak, aku itu mau ngambil sesuatu di kolam renang. Terus aku mau minta orang, tapi kan orang rumah lagi sibuk, jadi aku ambil sendiri. Terus nggak sengaja kepleset Pak. Ya udah, alhamdulillah. Tapi beneran nggak ada yang kamu tutup-tutupin dari Papa? Enggak kok Pak, pokoknya aku baik-baik aja. Papa nggak usah khawatir, oke? Buktinya aku bisa angkat telepon Papa. Alhamdulillah, Papa lega dengarnya. Kamu kabarin Papa kalau ada apa-apa. Janji ya? Iya Pak. Papa apa kabar? Papa kabarnya lagi kangen sama anak Papa yang satu ini. Kabar kamu gimana? Kabar aku juga kangen sama Papa. Papa sayang sekali sama kamu, Nak. Aku juga sayang banget sama Papa. Ya udah, kamu istirahat ya. Jaga diri kamu, ya, jangan sampai ketenggelam lagi, ya. Malam sayang. Malam Pak. Aduh, lupa lagi mau kasih tahu ke Andin kalau besok mau ke rumahnya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih karena Mas Al udah perhatian sama aku. Mas Al yang dulu aku kenal. Yang baik, perhatian dan hangat. Semoga untuk seterusnya Mas Al bisa seperti ini terus. Sebenarnya Andin sama sekali nggak kelihatan seperti perempuan jahat. Dia justru kelihatan lemah, nggak berdaya. Bahkan dia juga nggak ngelawan ketika ditampar mamanya. Sulit ngebayangin perempuan kayak dia sanggup menghabisi nyawa Roy dan membuang anaknya sendiri. Mama, Mama. Saya sudah cari tahu bayinya Andin, dan sekarang bayi itu ada di panti asuhan Mutiara Bunda. Enggak.
Lo nggak boleh ketipu, Al. Dia bukan perempuan baik, Al. Lo nggak boleh ketipu. Lo nggak boleh sampai jatuh cinta sama dia, Al. Aku berangkat kerja ya. Sayang, kamu hati-hati di jalan ya. Semangat kerjanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sayang. Halo? Halo, Sa. Mana utang berlian lo? Kok belum bayar juga? Gue tunggu hari ini 200 juta ya, Sa. Gak ada alasan. Oh, itu ya? Pokoknya, kalau lo nggak bayar, gue tagihin ke suami lo. Lo ngapain nagih-nagih ke suami gue segala sih? Udah lo tenang aja, nanti gue bayar. Gue tunggu, Sa, 200 juta. Ingat kan? Aduh, dapat uang dari mana gue 200 juta? Berlian yang dulu kan udah gue jual buat nutupin utang-utang gue pas liburan ke luar negeri. Kalau minta uang ke Nino, nanti Nino marah lagi sama gue. Enggak. Gue nggak mau Nino kecewa. Terus nganggep gue jadi istri yang boros. Nanti gue dibanding-bandingin lagi sama Mbak Andin. Sayang, perhiasannya bagus banget. Kamu suka? Suka dong sayang. Tapi ini pasti mahal banget deh. Buat kamu, aku usahakan yang terbaik. Makasih sayang. Ini set perhiasan yang Nino kasih waktu ngelamar gue. Gue terpaksa harus jual ini untuk bayar utang. Tapi gue yakin, nanti kalau udah ada uang lebih, gue harus beli lagi. Yang persis modelnya kayak gini. Supaya Nino gak curiga. Sayang, kok balik lagi sih? Laptop aku ketinggalan.
Enggak kenapa-napa sayang. Aduh, sampai jatuh. Kamu ini kenapa sih? Kok kayak orang panik? Panik apaan sih sayang? Enggak, aku nggak panik. Aku cuma buru-buru aja sayang. Soalnya aku hari ini ada janji ternyata sama teman-teman. Aku berangkat ya sayang. Muah, bye. Hati-hati. Pagi Mas. Pagi Mas Al. Ya. Tugas buat kamu hari ini. Dan jangan pernah minta bantuan Kiki ya. Baik Mas. Mas Al. Kenapa? Mas Al ini Mbak punya hati nurani sedikit aja gitu loh. Kemarin kan Mbak Andin habis tenggelam terus pingsan. Masa hari ini udah dikasih tugas banyak begini? Lagian nih Mas Al, Mbak Andin tuh nggak pernah minta tolong Kiki. Kiki aja yang mau nolongin Mbak Andin karena Kiki tuh nggak tega. Saya berangkat dulu. Mas. Mas. Apalagi? Mas, aku bangun pagi dan aku masakin buat kamu, Mas. Jadi nanti kamu makannya di kantor, kan kamu jarang sarapan di rumah. Emangnya saya anak kecil bawa bekal kayak gini? Iya, tapi kan ini buatan istri kamu, Mas. Dan pastinya juga sehat. Dimakan ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih ya, Mas, karena kamu udah perhatian sama aku. Kamu gak usah GR. Saya begitu kemarin karena saya nggak mau aja di rumah saya ada yang kenapa-napa. Udah saya sibuk. Tasnya bos. Maaf Mbak Andin, kalau boleh itu nasi kotak yang buat bekal buat Uya aja. Beneran nih Mbak Andin. Alhamdulillah, istri bos baik banget. Makasih Mbak Andin. Oh, bos, maaf Mbak Andin. Perkembangannya Mak Ciro sejak semalam tuh sangat-sangat ketara Tuan. Apalagi dengan kehadirannya Reina nih memberikan kesan yang sangat positif untuk kestabilannya mental Mak Ciros. Alhamdulillah dok. Kalau begitu saya sudah bisa membawa ibu saya pulang? Insya Allah boleh saja. Tapi pesan saya yang harus diingat, sebaiknya Mak Ciros nih tinggal di kawasan persekitaran yang baru. Dan kita jangan coba menyadarkan ia dengan trauma yang dahulu. Ya, baik dok. Silakan. Terima kasih. Halo sayang. Ada papa. Aduh, papa kangen sama kamu, papa kangen. Sini sayang. Tuan Al, saya permisi dulu ya. Iya dok. Thank you dokter. Pinter. Rena gimana tinggal di sini sama Oma? Seneng? Iya. Pinter sekali sih. Pinter. Papa punya hadiah untuk Rena. Nih. Papa ada boneka Barbie buat kamu. Wow, senangnya. Suka? Rena cari siapa? Cari mama. Sayang, sini. Papa minta maaf ya. Mama nggak bisa ikut hari ini. Tapi Rena jangan marah ya. Rena sekarang siap-siap.
kita pulang ke Jakarta. Ya? Bener. Kamu bawa mama pulang ke Jakarta. Ya kalau mama masih mau di sini masih betah ya. Mama udah bosen nunggu hari-hari ini ngajakin pulang ke Jakarta. Ya udah kalau gitu sekarang mama siap-siap ya. Thank you. Sama-sama. Ya Rena, sama Oma kita pulang Jakarta ya. Kita ke Jakarta? Salala, salili. Minum kopi timpalannya uli. Siang-siang udah ngelemesin awak. Banyakan duduk juga jadi penyakit. Iya. Permisi. Mohon maaf Pak, Bapak mau nyari siapa ya? Saya mau ketemu Andin. Saya papanya Andin. Andinnya ada? Mbak Andinnya sih ada Pak, tapi mohon maaf nih Pak nih. Saya nggak bisa kasih izin Bapak masuk. Ya kan, soalnya nggak boleh nerima tamu di rumah ini Pak. Tapi saya papanya Andin. Masa saya nggak bisa ketemu anak saya sendiri? Ya habis bagaimana Pak, emang perintah bos begitu. Coba saya telepon Al dulu ya. Oh silakan Pak. Thank you, thank you. Ayo, awas Rena. Thank you, sus. Mas, sebentar ya. Halo, Pak. Halo Al. Kamu lagi kerja ya? Maaf ya Papa ganggu. Papa sekarang di depan rumah kamu nih, mau ketemu Andin. Tapi kata security kamu, Pak siapa? Uya Pak, Uya. Kuya, Pak Kuya. Maaf Pak, nggak pakai Kak. Uya aja. Papa nggak boleh masuk. Oh, gitu, Pak. Ya, memang saya yang perintahkan security untuk nggak menerima tamu sembarangan ke rumah, Pak. Untuk menjaga keamanan. Tapi kalau memang Papa yang datang, boleh masuk dong, Pak. Tinggal bilang aja ke Uyanya, Pak. Ya udah, terima kasih ya, Al. Sama-sama, Pak. Papa ngapain sih pakai jenguk Andin segala? Gue harus telepon Kiki. Al, ayo cepetan. Mama udah gak sabar pulang ke Jakarta. Kamu bisa nelponnya di dalam taksi. Iya, Mah. Ya. Mudah-mudahan Andin gak cerita macam-macam deh ke Papa. Kata bos kamu, saya boleh masuk. Oh begitu Pak? Oh iya. Maaf ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan Pak. Kerjaan apa lagi ya? Bersihin gudang, ngepel semua ruangan. Oke. Berarti sekarang tinggal ngepel. Papa! Ya ampun! Kok Papa kesini nggak bilang-bilang? Surprise. Kamu lagi ngapain? Aku lagi... Daftar tugas Andin. Siapa yang bikin daftar tugas ini, Din?
aku sendiri lah, Pak. Andin yang nulis sendiri ini. Soalnya Andin kan nggak ada kerjaan kan. Andin kan sekarang udah berhenti di kantornya Mas Al. Oh, kamu berhenti kerja? Iya. Kau pikir emang Mas Al? Ya mana mungkin lah Mas Al yang nulis, malah Mas Al itu nyuruh aku berhenti supaya aku bisa santai di rumah. Tunggu. Ini mengepel semua ruangan, vakum sofa, membersihkan gudang. Ini kamu kerjain sendiri? Segede gini, rumahnya kan besar loh. Ya enggak lah, masa aku sendiri? Kan ada ART rumah, masa aku dibantuin lah. Ya udah Pak, masuk yuk. Bentar. Bangga sama kamu, Nak. Awas, jepit saya. Ayo Pak. Pak, Papa kenapa sih datang ke sini kok nggak bilang-bilang sama aku? Emangnya Papa harus ngomong ya, ngasih kabar ke kamu? Aku mau datang ke rumah anakku sendiri nih, gitu. Ya, oh, kalau nggak diterima, Papa pulang lagi. Oh, Papa, kan cuma kaget aja, Pak. Papa kesini cuma mau ngomong soal kejadian kemarin. Papa jangan percaya ya sama apapun yang Mama bilang. Aku juga udah ngejelasin ke Elsa, tapi dia nggak mau nerima penjelasan aku, Pak. Papa percaya sama kamu, Nak. Selalu. Papa selalu percaya sama kamu. Tapi nggak semua orang bisa percaya, Andin. Maka dari itu Papa minta dengan sangat, ya, hindari Nino. Papa nggak mau kamu sama Elsa berantem. Papa nggak suka. Ya sayangnya. Iya, Pak. Udah makan belum? Belum. Kangen sama masakan aku nggak? Kamu yang masak? Iya dong. Oh, mau dong. Ayo, kita makan. Kamu bikin sambal kesukaan Papa nggak? Bikin nggak ya? Nambah lagi deh, Pak. Pasti. Kangen ya? Bukan main, sayang. Papa tuh selalu seneng kalau kamu masak di rumah. Kalau kamu giliran di dapur, nambah. Pasti sampai 3 kali Papa. Kamu tuh lebih enak kalau masak dibanding Mama. Tapi jangan bilang Mama ya. Pasti Mas Al senang sekali nih sama masakan kamu. Papa pasti kaget kalau tahu. Sampai hari ini Mas Al belum pernah makan sama aku. Iyalah, pasti Mas Al suka banget sama masakan aku. Orang kadang-kadang dia suka nambah loh. Mbak Andin bener-bener istri soleha. Dia gak mengumbar keburukan suaminya. Ya Allah, Mas Al, istri sebaik ini kok disia-siain toyo ya? Apa nggak takut kena azab kali ya? Nah, ini jusnya. Wah, ada lagi. Ya, makasih ya Ki ya. Iya, sama-sama. Oh ya, Pa, ini kenalin, ini Kiki. Kiki, ini papaku. Kenalkan Pak, saya Kiki. Panggil Om aja, ya, jangan Pak. Iya Om. Jadi Kiki ini kalau misalkan Mas Al lagi sibuk kerja, Kiki yang nemenin aku. Oh gitu. Dan dia itu kerjanya rapi dan bagus banget. Dan dia suka bantu-bantuin Andin loh. Ki, Om titip jagain Andin ya kalau Mas Al lagi pergi, ya. Siap Om. Terima kasih sekali lagi buat jusnya. Sama-sama. Bantuin Mbak Andin? Kapan? Kan Mbak Andin kerjain semuanya sendiri. Om, Mbak Andin, Kiki permisi dulu mau angkat telepon. Ya,
Al. Halo, Ki. Ki, itu papanya Andin ke rumah ngapain ya? Oh, ya main aja Mas, sekalian ngobrol-ngobrol. Terus, si Andin ada cerita apa ke papanya? Ada ngomong jelek gak tentang saya? Ih, Mbak Andin mana pernah jelek-jelekin Mas Al di depan papanya. Lawang tadi ya Mas ya, Mbak Andin tuh ya muji-muji Mas Al. Katanya tuh Mas Al itu baik banget. Terus udah gitu Mas Al suka makan masakannya Mbak Andin. Itu dia ngomong kayak gitu di depan papanya loh. Ya udah. Kamu balik kerja lagi ya. Makasih infonya. Oke Mas Al. Gua nggak nyangka. Ternyata Andin nggak cerita apa-apa ke keluarganya soal rumah tangga kami. Kamu telepon siapa, Al? Oh, ini mah orang kantor. Ada kerjaan yang harus diurus. Udah selesai kok. Hai. Ini satu set perhiasan ditambah dengan perhiasan yang ini ya Mbak ya? Iya. Oke. Dikasih harga bagus ya kan, langganan di sini. 300 juta. Waduh Mbak, kalau segitu belum masuk Mbak. Gimana kalau saya kasih 175 juta? Ya? 175? Iya. Cuma segitu? Ya tambahin dong, masa 175 sih? Ya udah, 200 juta deh. Soalnya segitu harganya juga udah bagus loh Mbak. Gimana? Oke ya? 200 juta ya? Oh yolah. Ya oke, 200 juta. Oke, saya transfer dulu pakai internet banking ya. Sebentar, nomor rekeningnya masih yang lama kan? Ya, masih yang lama. Oke. Uangnya udah masuk tuh Mbak, coba dicek dulu deh. Saya cek ya. Iya. Oke, masuk. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama ya Mbak. Elsa? Apa Elsa ketemuan sama temannya di sekitar sini ya? Coba aku telepon ah. Jangan deh. Kan aku mau ngasih surprise. Melrose Jewelry. Loh, ini kan toko yang Elsa pernah bilang kalau jadi toko langganannya dia. Aku tahu sekarang Elsa masih kurang nyaman karena kejadian di rumah Andin. Ada baiknya aku beli hadiah buat dia. Paling tidak aku harus berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Selamat siang Pak. Siang. Mau cari model apa? Kalung atau cincin? Saya lagi mau nyari perhiasan buat istri saya. Ada perhiasan yang terbaik dari toko ini? Ah, ini Pak. Ini perhiasan yang paling bagus di sini. Kebetulan saya baru aja dapat dari pelanggan saya. Kayaknya sih dia lagi butuh uang, makanya dia jual ke saya. Jadi saya kasih murah deh ke Bapak. Boleh lihat? Ya, silakan Pak. Perhiasan ini
Kenapa mirip dengan yang dulu aku kasih ke Elsa waktu lamaran? Apa mungkin Elsa menjual perhiasan ini? Ini baru dijual kan? Iya, Pak. Kalau boleh tahu yang menjual ini orangnya seperti apa? Mbaknya itu orangnya cantik, masih muda, dan rambutnya panjang. Segini kira-kira. Ini mah rumah barunya. Hati-hati. 1, 2, 3, Tungguin Oma. Ya. Gimana rumahnya, Mak? Bagus? Di sini tuh masih nyaman, Mak. Udaranya masih seger. Lingkungannya juga baik, aman. Ya sih. Not bad. Mama suka. Tapi ini rumah siapa? Rumah kita kan nggak di sini. Iya, Ma. Untuk sementara Mama sama Rena tinggal di sini dulu ya. Soalnya rumah kita lagi direnovasi. Aku nggak mau Mama sama Rena kena debu aja di sana, nanti takutnya kan sakit. Nanti kalau renovasi rumahnya udah selesai, Al janji kita akan pulang ke sana. Roy bakal tinggal di sini. Roy nggak tinggal di sini, Ma. Kapan Mama bisa ketemu Roy? Ma, Mama nggak usah ingat-ingat Roy lagi ya. Kan sekarang udah ada Rena yang nemenin Mama. Ya udah kita lihat-lihat dalam yuk. Aku kasih lihat kamarnya Mama. Ayo sayang. Ayo Rena, sama Oma ya. Wow. Very nice. Everything looks very clean and beautiful. Boleh juga selera kamu, Al. Mama suka. Ya nanti Al juga akan bawa babysitter untuk bantuin Mama untuk ngejaga Rena. Sekalian ada asisten rumah tangga juga buat bantu bersih-bersihin rumah. By the way, rumah ini ada kebunnya nggak, Al? Mama mau berkebun. Pasti ada dong, Ma. Udah Al siapin kok buat Mama khusus. Ada di sana. Oke, thank you. Rena, kamu di sini dulu sama Papa. Oma mau lihat kebun dulu ya. Sayang, kamu nanti tinggal di sini dulu sama Oma ya. Jagain Oma, temenin Oma. Rena mau kan? Mama mana, Pak? Mama itu sebenarnya pingin sekali ketemu sama Rena. Tapi Mama lagi sakit. Kalau Rena ketemu sama Mama sekarang, nanti Rena juga ketularan sakit. Ketemunya nanti waktu Mama udah sehat ya. Janji. Ya, janji. Anak pintar. Jagain Oma ya. Elsa? Sayang. Tumben kamu udah pulang. Aku punya kejutan buat kamu. Oh ya? Apa sayang? Ya ampun sayang. Bagus banget perhiasannya. Kamu suka? Aku suka banget. Ayo dipakai. Ukurannya pas. Gimana? Kamu tuh paling tahu ya selera aku kayak gimana. Sepertinya gelang ini
cocok dipakai sama perhiasan yang satu set aku kasih ke kamu. Kan sudah ada anting, kalung, cincin juga ada. Nah, kalau dipakai dengan gelang ini, kamu pasti akan terlihat cantik. Coba dong, kamu pakai. Aku mau lihat. Ya, pasti cocok banget ya sayang ya. Tapi perhiasan yang kamu kasih waktu itu, aku lagi servis sayang. Di servis? Di mana? Ya di tempat langganan aku dong sayang. Oh ya? Di mana? Ya di Melrose. Di mana lagi? Oh, jadi kamu servis perhiasan yang aku kasih ke kamu. Bukannya kamu jual? Loh, Mbak Andin kok ketiduran? Makan aja belum, udah tidur duluan. Piye iki? Bos jangan-jangan kelamaan nungguin Mas Al ya? Mbak, Mas Al udah pulang. Mas Al, Mbak Andinnya ketiduran. Saya kan punya mata, saya lihat. Oh iya ya, Mas Al udah lihat ya. Tapi Mas Al, kasihan tahu Mbak Andin dari tadi nungguin Mas Al sampai ketiduran. Tadinya mau ngajakin Mas Al makan malam bareng, tapi Mas Alnya nggak pulang-pulang. Lagian Mbak Andin juga kecapean kayaknya, seharian kerja ngelap semuanya sampai kinclong. Mas Al, apa gak mendingan Mbak Andin digendong ke kamar aja? Daripada ketiduran di sini, nanti digigiti nyamuk, darahnya habis, terus badannya bentol-bentol. Ayo, biar coba. Kamu merintah saya? Kiki ke belakang dulu.
Nindi, Mama. Apa maksudnya? Nindi ini anak Roy. Kenapa kamu jual perhiasan ini? Jawab, Elsa. Kenapa kamu jual perhiasan ini? Sayang, aku minta maaf. Aku minta maaf udah jual perhiasan itu. Itu semua terpaksa, sayang. Terpaksa? Karena Mama bilang ke aku, Mama harus bayar utang 200 juta, sayang. Karena Mama harus bayar kerugian sewa warungnya waktu itu kebakar. Aku minta maaf, sayang. Aku minta maaf udah jual perhiasan dari kamu. Tapi kalau Mama sama Papa butuh bantuan finansial, kenapa gak minta sama aku? Kenapa gak ngomong langsung? Ya mereka pasti bakalan malu, sayang, kalau minta tolong sama kamu. Ya, sayang, aku minta maaf, aku terpaksa ngelakuin ini semua. Waktu itu Mama sama Papa udah minta tolong sama Mbak Andin dan Pak Al. Tapi mereka nggak mau bantu, sayang. Sekali lagi aku minta maaf, sayang. Dan aku mohon tolong Mama Papa jangan sampai tahu. Aku nggak mau sampai mereka merasa bersalah, sayang. Perhiasan ini udah aku beli. Kamu simpen baik-baik. Termasuk gelang itu juga. Lain kali, kalau memang ada persoalan finansial, kamu ngomong langsung sama aku. Jangan kayak begini. Dan satu hal lagi, ingat baik-baik. Perhiasan ini nggak boleh lagi kamu jual. Makasih ya, sayang. Untung Nino percaya sama gue. Gue bisa lega sekarang. Utang ke Regina juga udah beres. Tinggal utang 2 kredit lagi deh. Buka mulutnya. Hah? Mau. Nggak mau. Ayo dong. Anak papa yang pintar harus makan biar cepat besar. Kok nggak mau, kenapa? Maunya apa? Ini enak loh. Pesawatnya mau landing. Mau. Sini Mas, biar aku aja. Mau. Sayang, lu anak banget si cantik. Nggak mau makan? Kenapa apa yang suapin ya? Kalau Mama mau nggak? Mau. Nanti abis makan ini mau makan apa lagi? Ice cream. Op. Enak? Pinter gitu dong makan. Sini. Cuma Papa doang yang dipeluk. Sama Mama berdua mau nggak? Ayo. Iya.
Kenapa gue jadi kebawa perasaan gini sama Andin ya? Sadar Al, sadar. Dia udah ngebunuh adik lu, Al. Kok gue bisa ada di kamar ya? Semalam kayaknya ada di meja makan. Selamat pagi Mbak Andin. Pagi, Ki. Ini Kiki masakin sarapan buat Mbak Andin karena dari semalam itu Mbak Andin belum makan sama sekali. Iya, nih aku mau nanya deh sama kamu deh. Semalam aku tidur di ruang makan. Kamu yang mindahin aku ke sini. Bisa? Mbak Andin pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Ih, yang bener, Ki. Masa pengen tahu? Yang gendong Mbak Andin ke sini itu Mas Al. Mas Al. Bener kan kata Kiki kan? Kalau Mas Al itu sebenarnya sayang dan peduli sama Mbak Andin. Senyum-senyum lebar banget sama kuping. Mau ya, mau. Makasih ya. Sama-sama. Mas Al nggak malu lah ya kalau dia bawa bekal seperti ini. Kalau jalan hati-hati. Hari ini saya sibuk. Gak bisa nganterin kamu ke rumah sakit soalnya. Mas, aku udah bawain bekal buat kamu. Tempatnya nggak kayak kemarin loh. Lebih bagus kan? Kamu nggak malu kan, Mas? Dibawa ya, Mas. Please. Enak loh. Cobain aja dulu. Ya. Makasih. Mas. Makasih ya kamu udah gendong aku. Saya gendong kamu? Iya, katanya Kiki, kamu yang gendong aku, Mas. Makasih ya. Sama-sama. Semalam saya dengar kamu ngigo nyebut-nyebut nama Nindi. Siapa Nindi? Aku belum cerita ke kamu ya, Mas. Nindi itu anak aku, Mas. Kamu punya anak? Iya. Tapi dia udah meninggal. Keterlaluan. Tega-teganya Andin bilang anaknya udah meninggal. Padahal dia sendiri yang buang ke panti asuhan. Perempuan jahat. Makanya aku sedih banget, Mas. Ketika dia udah meninggal dan aku masih suka mimpin dia. Mas. Diam. Saya nggak mau dengar omongan kamu lagi. Mas. Kenapa Mas Al tiba-tiba marah ya? Padahal kemarin hubungan aku sama dia udah jauh lebih baik.